tentu ini diberikan waktu untuk mereka bisa menyesuaikan, tetapi mereka harus mulai kapan, dan tentu harus ada persiapan daripada pendalaman pasar modal, terutama dari demand side. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, pemerintah terus menstabilkan laju pasar modal di dalam negeri. Ya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pasar modal Indonesia segera melakukan reformasi guna memperkuat kepercayaan investor dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Presiden Prabowo Subianto dipastikan turut memberi perhatian atas pelemahan indeks harga saham gabungan sepanjang 2 pekan ini. Dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2026, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo meminta agar pasar modal Indonesia segera direformasi guna memperkuat kepercayaan investor dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Erlangga menyebut bahwa salah satu langkah utama yang diminta Presiden adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang akan disiapkan melalui peraturan pemerintah. Nantinya proses demutualisasi dapat dilakukan melalui skema private placement maupun penawaran umum perdana saham. Selain demutualisasi, Presiden juga menyoroti ketentuan free float saham emiten sehingga porsi saham yang beredar di publik dinaikkan menjadi minimal 15%. Kita lihat banyak perusahaan yang sahamnya masih 7,5 sampai 10 atau di bawah 15%. Tentu ini diberikan waktu untuk mereka bisa menyesuaikan, tetapi mereka harus mulai kapan, dan tentu harus ada persiapan daripada pendalaman pasar modal, terutama dari demand side. Dan kemarin kita sudah bahas arahan Bapak Presiden, dana pensiun, kemudian BPJS, tenaga kerja, asuransi, dan yang lain, yang sebelumnya maksimum investasi di pasar modal 10%, ini boleh dibuka sampai 20%. Erlangga menambahkan penguatan transparansi pasar modal turut menjadi perhatian, termasuk kewajiban publikasi kepemilikan saham di atas 1%. Menurut Erlangga, langkah ini penting untuk mencegah praktik manipulasi saham ke depannya. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, berikutnya Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa meminta investor tidak khawatir terhadap kondisi ekonomi Indonesia, termasuk isu potensi pelebaran defisit APBN yang menjadi sorotan sejumlah lembaga pemeringkat internasional Moody's. Purbaya mengaku tak khawatir downgrade yang dapat diberikan lembaga pemeringkat mengingat tren ekonomi nasional yang terbukti naik pada kuartal keempat 2025. Purbaya juga sangat optimis terhadap kondisi ekonomi nasional. Pemerintah masih mampu menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan. Menurut Purbaya, kekhawatiran berlebihan terhadap arus modal asing hanya muncul dari investor yang terlalu berhati-hati, sebab selama fundamental ekonomi Indonesia terus membaik, tidak ada alasan bagi investor untuk meragukan prospek perekonomian nasional. Terlebih lagi, Purbaya menekankan pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2025 yang mencapai 5,39% secara tahunan menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi Indonesia telah kembali ke jalur positif. Selama mereka lihat fondasi ekonomi kita membaik, apalagi turun kemarin bagus kan, naik ke atas kan, walaupun bukan target saya sih, jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah. Nggak ada alasan ketakutan kita nggak bisa bayar atau kita nggak mau bayar. Ada kekhawatiran rating downgrade nggak Pak? Belum, saya pikir. Dari sisi apa, ketika ekonomi kita membaik, defisit juga masih terkendali kan. Selain negara-negara yang kita masih bagi, alasannya nggak terlalu kuat. Justru kita bisa pelan-pelan akan ada prospek upgrade dan lahir Pemirsa, seiring komoditas emas yang kembali menjadi sorotan pasar, sejumlah institusi keuangan global mengeluarkan perkiraan harga emas hingga akhir tahun 2026. Wells Fargo misalnya yang menaikkan target harga emas secara agresif ke kisaran 6.100 sampai dengan 6.300 dolar per ons. Begitu pula dengan JP Morgan yang memperkirakan emas di akhir 2026 akan mencapai 6.300 dolar per ons.
Harga emas bangkit pada Jumat akhir pekan lalu dan bersiap mencatat kenaikan mingguan didukung aksi perburuan harga murah, dolar yang sedikit melemah, serta kekhawatiran yang masih membayangi terkait perundingan Amerika Serikat dan Iran di Oman. Harga emas spot naik 3,9% ke level $4.954 per ons menutup kerugian yang terjadi dalam sesi Asia yang volatile setelah anjlok 3,9% pada Kamis. Logam mulia ini menuju kenaikan mingguan sekitar 2%. Kontrak berjangka emas Amerika Serikat untuk pengiriman April ditutup naik 1,8% di level $4.979 per ons. Seiring emas yang kembali menjadi sorotan pasar global, Wells Fargo Investment Institute baru saja menaikkan target harga emas akhir 2026 secara agresif ke kisaran $6.100 sampai $6.300 per ons, jauh lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya di $4.500 hingga $4.700. Selain Wells Fargo, sejumlah institusi global lain juga mengeluarkan perkiraan harga emas. Misalnya JP Morgan yang memperkirakan emas di akhir 2026 akan mencapai $6.300, kemudian UBS memprediksi emas menyentuh $6.200 di akhir tahun, sedangkan Deutsche Bank menyebut emas berpotensi ke level $6.000 di penghujung 2026. Sementara itu Goldman Sachs memperkirakan harga emas di akhir tahun 2026 berada di kisaran $5.400 Amerika. Sejauh ini pergerakan emas tercatat sangat liar, di mana secara bulanan emas naik 11,4% dalam 30 hari terakhir. Emas juga telah menyentuh rekor baru di level 5.595 pada 29 Januari. Kemudian momentum puncak terjadi dengan kenaikan hampir 25,7% dari awal Januari. Tak hanya itu, koreksi tajam juga terjadi di mana harga emas turun hingga $4.404 pada 2 Februari lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih yang masih bergabung sama kami. Pemirsa, di tengah dinamika industri properti, PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK mencatatkan marketing sales sebesar $4,3 triliun sepanjang tahun 2025. Ya, segmen residensial menjadi kontributor terbesar dengan realisasi $2 triliun atau 47% dari total raihan marketing sales. Emiten properti milik Aguan PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK mencatatkan marketing sales atau prapenjualan sebesar $4,3 triliun sepanjang tahun 2025, setara dengan 100% dari target tahunan di tengah dinamika industri properti yang masih mengalami penyesuaian. Segmen residensial menjadi kontributor terbesar prapenjualan dengan realisasi $2 triliun atau 47% dari total marketing sales. Kontribusi tersebut diikuti oleh kafling tanah komersial sebesar $1,2 triliun atau 28%, serta produk komersial senilai $1,07 triliun atau 25%. Sepanjang tahun 2025 lalu, perseroan memasarkan sejumlah proyek residensial dan komersial. Penguatan ekosistem kawasan turut didukung oleh beroperasinya Nusantara International Convention and Exhibition sejak Agustus 2025. Hingga akhir tahun, fasilitas tersebut telah menyelenggarakan 16 event nasional dan internasional, sekaligus berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi kawasan. Presiden Direktur PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK Sugianto Kusuma alias Aguan menyampaikan bahwa pencapaian prapenjualan sepanjang 2025 mencerminkan keberhasilan perseroan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kedepan, perseroan akan melanjutkan strategi pengembangan yang prudent dengan fokus pada penguatan ekosistem kawasan serta optimalisasi portofolio produk guna menciptakan nilai jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel.